Oke, kali ini kita akan komentari sedikit ya soal pemberitaan di salah satu media online. Ya, di sini saya mengutip Fox ya, di mana Gubernur Victor Laiskodat melapor Ketua Araksi ke Polda NTT beberapa waktu lalu, dan soal ini cukup ya, memantik diskusi publik Nusa Tenggara Timur di media sosial ya. Kalau misalnya Anda pantau, ya ada yang sepakat dengan laporan yang dilayangkan oleh Victor Laiskodat, tetapi ada juga yang mengkritisi itu. Nah, sebelum kita beri sedikit komentar kecil ya soal ini, saya akan baca sedikit ya, dan ini saya kutip dari foxntt.com ya, salah satu media online di Nusa Tenggara Timur. Nah, penyidik di Treskrimun Polda Nusa Tenggara Timur sedang menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik Gubernur Nusa Tenggara Timur ya, Victor Bongtilo Laiskodat, yang diduga dilakukan oleh Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Araksi NTT, Alfred Baun. Kalau misalnya Anda sekalian mengikuti pemberitaan di media sosial ya, nama Bang Alfred Baun ini memang cukup menjadi sorotan ya, karena memang dia secara tegas mengkritisi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam surat pemanggilan saksi yang diperoleh itu ya, ini dikutip dari Fox ya, pada Rabu 4 Agustus 2021 siang, yang melapor Alfred Baun ini adalah Alexson Lumba, Kepala Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Jadi ini sebetulnya publik versus, atau masalah ini melibatkan publik versus kekuasaannya, karena memang Alexson Lumba ini adalah representasi dari kekuasaan karena dia memang Kepala Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Nah, menurut informasi yang diperoleh Fox, dugaan pencemaran nama baik tersebut dilakukan pada 29 Mei lalu, di mana Alfred diduga menyebut DPRD Namkak Gubernur NTT Namoe soal investasi abu-abu senilai 492 miliar yang dipublikasikan di berbagai media online ya. Oke, nah ya, kalau misalnya omong soal investasi abu-abu ini, saya pikir beberapa waktu lalu juga kita juga pernah terlibat dalam satu ya diskursus kecil-kecilan semacam ini di media sosial. Itu soal budidaya ikan kerapu ya, di Waik Kulambu, dan ini juga mendapat sorotan publik karena memang investasi yang digelontorkan pemerintah itu senilai 7,8 miliar, tetapi kemudian ya dinilai gagal total ya, karena hasil panen ikan itu hanya sekitar 76,6 juta atau hanya sekitar 1% ya dari total dana yang diinvestasikan Pemprov NTT ya. Nanti kita akan lanjutkan, tapi oke. Nah, di sini memang Gubernur melapor Alfred itu atas dugaan pencemaran nama baik ya. Dalam pemberitaan media lokal yang termuat pada 29 Mei 2021 lalu itu, Alfred menyebut bahwa Gubernur NTT Victor Bongtilo Laiskodat sebagai kepala daerah dinilai tidak jujur. Oke, alias Namoe. Oke, minta maaf kalau aksennya agak tidak sesuai. Dalam mengalokasikan dana pemberdayaan ekonomi nasional untuk investasi abu-abu senilai 492 miliar. Oke, ini saya pikir nominalnya cukup fantastis ya, apalagi investasi di tengah situasi pandemi ya. Ya, di mana Indonesia juga mengalami problem ekonomi ya. Sementara DPRD NTT sebagai wakil rakyat yang mengawasi jalannya pembangunan dinilai menganga alias Namkak karena menyetujui alokasi anggaran mega proyek yang disebut Alfred berkedok pemberdayaan masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2021. Nah, dia menyebut
adanya investasi abu-abu senilai 492 miliar, untuk budidaya ikan kerapu itu 152 miliar, lalu ternak 100 miliar, jagung dan kelor 100 miliar. Oke. Jadi dia bilang, di sini ada kutipan langsung ya. Saya melihat ada ketidakjujuran dari Bapak Gubernur NTT. Kami orang Timur bilang namoe. Sebagai mitra DPRD, Gubernur tidak jujur dalam mengalokasikan anggaran untuk menjawab program unggulan dari Gubernur NTT untuk mengatasi berbagai masalah, terutama pengentasan kemiskinan di NTT. Sedangkan DPRD NTT sebagai lembaga pengawas, saya menilai namkak atau menganga sehingga bisa kecolongan dengan menyetujui anggaran untuk investasi bodong itu. Jadi ada ketidakjujuran Gubernur dalam alokasi anggaran dan kemudian memposting ke DPRD. Karena DPRD namkak sehingga terjadi kecolongan anggaran yang begitu besar ya, kata Alfred dikutip dari korantimor.com. Saya belum mengetahui secara jelas kira-kira konten pelaporannya itu seperti apa. Apakah memang karena terminologi namkak dan namoh ini ya, ataukah memang itu soal konten kritik ya, yang disampaikan oleh Bang Alfred ya. Tapi nanti kita akan ikuti prosesnya seperti apa. Ya, sebelum kita beri sedikit komentar soal ini, ya memang kalau misalnya Anda mengikuti sebelum Victor Laiskodat juga terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, berapa kali memang dia mengucapkan janji-janji kampanye ya. Beberapa waktu lalu saya sempat singgung soal itu ya, bagaimana kemudian Victor Bungti Laiskodat ketika dia melakukan kampanye itu, bagian dari episode politik sebelum terpilih menjadi Gubernur NTT ya, klaim Victor soal bagaimana Nusa Tenggara Timur itu akan berkompetisi dengan ya negara-negara tetangga, akan berkompetisi secara ekonomi, lalu kemudian ya dan aspek-aspek yang lainnya, dan dia tidak anggap Pulau Jawa, Pulau Bali. Jadi memang kompetisi Nusa Tenggara Timur itu bukan lagi dengan pulau-pulau tetangga ya, bukan lagi dengan provinsi-provinsi tetangga, tetapi kemudian kompetensi itu lebih ke level internasional. Dan kita perlu apresiasi itu karena memang sampai detik ini memang posisi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia itu masih bertahan sampai hari ini ya, setelah Papua Barat ya. Jadi memang butuh pemimpin yang cukup progresif, butuh pemimpin yang cukup visioner untuk membawa Nusa Tenggara Timur ke predikat yang ya setidaknya mengimbangi provinsi-provinsi lainnya. Dari garis kemiskinan juga berubah, lalu kemudian pertumbuhan ekonominya juga meningkat, lalu aspek-aspek lain misalnya soal pendidikan dan lain sebagainya. Dan kita sebagai warga Nusa Tenggara Timur kita mengapresiasi itu ya, bahwa ada gagasan besar yang ingin konkretkan oleh Gubernur NTT. Tapi kemudian hingga hari ini sudah mau 3 tahun kepemimpinan Pak Victor Laiskodat ya, belum ada tanda-tanda perubahan yang cukup signifikan ya, yang setidaknya bisa membuktikan janji-janji kampanye yang pernah diucapkan oleh Gubernur Victor Laiskodat. Lalu kemudian dengan beberapa program yang dibuat oleh Pak Gub yang justru memicu kritik, pertanyaan, dan juga kecurigaan publik ya. Nah, Bang Alfred mengambil peran itu. Jadi memang dalam demokrasi, saya pikir warga sebagai central control untuk menyeimbangkan kekuasaan, lalu kemudian dia semacam memberi alaran, ya kalau memang ada kesalahan untuk program-program yang tidak tepat sasaran, lalu kemudian program-program yang tidak mempunyai efek ekonomi dengan kehidupan real masyarakat, dan juga tidak memberikan dampak baik perubahan ekonomi mikro maupun juga perubahan ekonomi makro khususnya untuk Nusa Tenggara Timur, saya pikir hal semacam ini perlu untuk dikritisi lah. Dan Bang Alfred mengambil bagian itu. Saya pikir memang kenapa kemudian publik mengambil alih itu. Ya, hari-hari ini sebelumnya juga saya pernah menyinggung bahwa kita tidak lagi mengharapkan partai oposisi untuk hadir sebagai korektor kebijakan. Jadi mengambil peran sebagai oposisi untuk mengkoreksi kebijakan yang dinilai mungkin tidak tepat sasar ya. Karena itu memang
kita juga tidak bisa mengharapkan DPRD kita atau dewan kita yang berada di provinsi misalnya ya untuk setidaknya mengambil bagian itu, mengambil bagian oposisi, mengkoreksi atau mengkritisi kebijakan atau program yang hendak dilakukan oleh gubernur. Ya, yang terjadi hari-hari ini bisa saja kompromi politik ya, untuk menyukseskan satu program, mungkin tanpa satu pertimbangan atau analisis kebijakan yang komprehensif ya, itu terjadi di ruang-ruang paripurna. Bisa saja hal itu terjadi dan publik perlu mencurigai itu. Nah, apa yang mau kita sentil atau apa yang kita mau kita komentari soal ini? Saya pikir saya tidak sedang mengomentari soal konten pelaporan ya, tetapi reaksi kekuasaan terhadap kritik publik. Saya pikir ini yang perlu kita diskusikan bersama ya. Jadi, nah kalau misalnya kita, karena memang saya yakin Pak Victor ini kan selain dia sebagai politisi, tapi memang Pak Victor ini adalah sangat intelektual ya, dia tidak anti intelektual menurut saya ya. Buktinya predikat akademiknya sampai doktor ya. Karena itu kalau misalnya ada kritik-kritik semacam ini atau mungkin yang menyinggung hal-hal yang mungkin ya atau penggunaan kosakata publik yang mungkin tidak berkenan, saya pikir tidak terlalu penting untuk direspon ya. Yang dibutuhkan publik hari-hari ini adalah bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu memberikan semacam keterangan politik atau counter narasi terhadap tuduhan atau kecurigaan atau kemudian kritik yang dilontarkan oleh Bang Alfred. Jadi misalnya ketika ada data atau fakta yang ditemukan bahwa investasi ini dinilai bodong karena memang tidak memiliki efek ekonomi yang jelas atau tidak mempunyai ya korelasi yang seimbang dengan kehidupan nyata warga Nusa Tenggara Timur, maka kekuasaan dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur itu perlu memberikan keterangan ke publik. Ya, dalilnya seperti itu. Jadi memang ada pertukaran gagasan, ada duel gagasan, duel intelektual di sana. Jadi kita mengisi demokrasi ini dengan adu gagasan, kita mengisi demokrasi kita hari-hari ini dengan duel argumentasi semacam itu. Ketika muncul kritik dari publik, maka tugas pemerintah adalah memberikan penjelasan, memberikan keterangan, sehingga memang kita tidak dibawa dalam satu asumsi atau misalnya situasi yang tanpa arah, tanpa kepastian. Lalu dengan Pemprov kemudian merespon persoalan ini, merespon kritik Bang Alfred ini dan menempuh jalur hukum, justru ini juga akan memunculkan sejumlah pertanyaan publik ya. Apakah memang yang disampaikan oleh Bang Alfred itu adalah benar? Lalu Pemprov NTT hanya menutupi kebohongan itu ke publik dengan menempuh jalur hukum, ya semacam strategi pressure ya. Jadi memang kan kekuasaan itu punya peralatan yang sempurna, jadi mereka bisa melakukan apa saja. Tetapi kemudian publik yang kritis akan tahu bahwa yang semestinya dibuat oleh pemerintah, yang semestinya dilakukan oleh Pemprov NTT itu adalah memberi penjelasan, memberikan keterangan terhadap konten kritik yang disampaikan oleh Bang Alfred ya, bukan justru malah merespon soal terminologi yang ya di sini mungkin namoeh dan namkak itu ya, atau tidak jujur ya. Di sini kan terjemahannya namoeh itu berarti dinilai tidak jujur. Nah, kenapa kemudian dinilai tidak jujur? Berangkat dari fakta, berangkat dari data yang kemudian dianalisis oleh Bang Alfred. Oke. Jadi bagaimana untuk membuktikan itu jujur dan tidaknya? Yang paling pertama itu kan ya beri keterangan akademik, beri keterangan ke publik. Itu tugas pemerintah. Karena itu memang perlu dalam lingkaran kekuasaan itu perlu diisi oleh orang-orang yang punya IQ ya, setidaknya di atas rata-rata, sehingga memang ketika muncul kritikan publik semacam ini, pemerintah atau kekuasaan tidak terjebak dalam pasal-pasal ya begitu.
kita mengharapkan itu, kita mengharapkan diskursus hidup dalam iklim demokrasi kita hari-hari ini. Karena memang kalau kita baca misalnya ya, esensi reformasi, kenapa kemudian munculnya reformasi 98 itu kita ingin membawa kembali bangsa Indonesia kepada suasana yang lebih demokratis, yang lebih mengedepankan diskursus, menghargai kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Di sana ada duel argumentasi, di sana kita bisa bercakap-cakap dan bisa menjadi kawan dan lawan ya, soal ide, dan terjadi keakraban di sana ya, sebagai sebuah warga, sebagai sebuah warga bangsa ya. Nah, ini esensi reformasi, karena memang kita cukup lama hidup dalam tekanan ya era yang cenderung totaliter ya, yang cenderung mengunci kebebasan berpikir, yang cenderung mengunci suara-suara kritis publik ya di era Orde Baru ya. Karena itu memang kita sepakat dengan hadirnya reformasi ini semacam angin segar ya, bahwa demokrasi memberikan ruang yang sempurna kepada publik ya, untuk bisa mengekspresikan dirinya, untuk bisa mengambil apa istilahnya ya, ruang-ruang kritik terhadap kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak boleh terlalu kuat. Dia butuh warga negara untuk menjadi penyeimbang ya. Saya pikir kalau kita paham soal ini, kalau misalnya Gubernur Nusa Tenggara Timur paham soal ini, esensi demokrasi kita hari-hari ini, maka kritik semacam ini ataupun mungkin ada kosakata yang dikeluarkan yang mungkin cukup mengganggu ya, saya pikir fokus saja pada konten kritiknya ya, karena itu yang ditunggu-tunggu publik ya, bukan soal misalnya Gubernur NTT lapor ini, malah ini akan memunculkan pertanyaan dan juga polemik baru ya, kalau memang itu benar dilakukan ya. Dan kalau bicara soal misalnya kosakata yang kurang berkenan semacam itu, saya pikir Gubernur Nusa Tenggara Timur sering melakukan itu ya, penggunaan kosakata bodoh dan lain sebagainya itu sering dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Victor Laiskodat ya. Dan ya kita ya tidak perlu direspon terlalu serius soal itu ya, cukup fokus kepada konten ya. Oke. Jadi memang dengan pelaporan yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap ketua Araksi itu, kita bisa membaca ada semacam ya tanda-tanda yang atau sinyal pemerintahan di bawah kendali Victor Laiskodat ini cenderung mungkin anti intelektual, cenderung totaliter, cenderung anti kritik. Oke. Karena itu yang terbaca di publik. Ketika kekuasaan menggunakan kekuasaannya itu melapor kembali warga ya, yang memang menyuarakan kritik terhadap kekuasaan, lalu tidak diselesaikan dengan cara yang elegan ya, yang lebih mengedepankan akal sehat, rasionalitas, maka yang terbaca ke publik itu adalah bahwa ini adalah tanda-tanda dari rejim yang totaliter ya, rejim yang apa namanya ya, ya bisa saja yang despotik ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita tidak ingin hidup dalam situasi semacam itu ya. Kita cukup lama hidup dalam rejim yang totalistik semacam ini. Karena itu memang kita ingin keluar, kita ingin menghirup udara demokrasi yang menghargai, yang menghormati kebebasan berpendapat ya. Kita diberi ruang yang sempurna untuk mengkritisi, untuk mengkoreksi pemerintah. Dan jangan lupa yang memberikan daulat itu adalah rakyat ya, pemegang daulat itu adalah rakyat. Karena itu ketika ada persoalan atau kebijakan atau program yang tidak tepat sasar atau yang dinilai mungkin tidak memberikan efek real terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur ya, maka memang
rakyat perlu bersuara, rakyat perlu berbicara ya. Dan Bang Alfred ini adalah representasi dari suara-suara itu. Oke. Jadi sekali lagi kita tidak ingin Nusa Tenggara Timur ya hidup dalam iklim semacam ini ya. Kita mengharapkan bahwa di era kepemimpinan Victor Laiskodat ya, kebebasan pikiran, kebebasan berpendapat itu mesti mendapat ruang yang ya sempurna ya, dan tidak boleh cepat menggiring persoalan semacam ini ke jalur hukum ya. Oke. Kalau misalnya kekuasaan sudah melakukan hal semacam ini atau merespon kritik publik dengan pasal-pasal ini bahaya ke depannya ya. Ini bahaya. Karena itu saya pikir publik Nusa Tenggara Timur ya perlu untuk pikirkan bersama soal ini ya. Karena jangan sampai ke depannya begitu ada kelompok-kelompok atau memang organ-organ tertentu atau mungkin secara individu ingin mengkritisi kebijakan Victor Laiskodat, gubernur ya, maka akan ditempuh lewat jalur hukum. Oke. Ya, jadi hal semacam ini perlu kita diskusikan bersama ya. Mungkin kita kasih sedikit ya referensi politik ya soal rejim yang anti kritik ini, dan bagaimana kemudian memposisikan warga masyarakat atau kemudian bagaimana memposisikan oposisi itu dalam kontestasi politik kita atau misalnya dalam ruang demokrasi kita hari-hari ini. Kalau mungkin Anda semua ya pernah dengar Kantal Movie ya, itu ya. Jadi Anda bisa cek itu ya. Kantal Movie itu kan seorang ahli teori politik, itu asal Belgia ya. Dan ya, dia melihat politik itu sebagai sebuah dimensi antagonistik ya, yang ya disebut sebagai yang politis atau politikal. Lalu dia membuat distingsi itu antara politik atau politics dan yang politis atau political ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, dan menurut dia politik itu merupakan ruang kontestasi terbuka. Oke, politik itu adalah ruang kontestasi terbuka, dan dalam politikal selalu ada distingsi antara kawan dan lawan ya. Jadi memang lawan dan bukan musuh. Lawan adalah mereka yang gagasan-gagasannya dipertentangkan. Jadi ini mungkin diambil alih oleh Bang Alfred tadi ya soal ini, dan mereka bukan musuh yang harus dilaporkan ke kepolisian. Mereka adalah lawan yang harus dilindungi, dan dia menyebut lawan itu sebagai musuh yang legitim atau the legitimate enemy, atau musuh yang ramah. Jadi sedangkan politik itu mengacu pada serangkaian praktik dan institusi yang melaluinya sebuah tatanan diciptakan dan koeksistensi manusia di organisasi dalam konteks konflik yang disediakan oleh politikal tadi. Oke? Gitu. Jadi di sini menurut dia kehadiran oposisi dalam ruang politik itu legitim dan seharusnya dilindungi. Siapa yang melindungi ini? Ya kekuasaan. Jadi jangan menganggap oposisi atau misalnya warga-warga atau suara-suara kritis itu sebagai lawan yang mengganggu kekuasaan atau kemapanan kekuasaan, tetapi itu adalah musuh yang harus dijaga, yang harus dilindungi, karena mereka itu adalah lawan yang legitimate ya, yang punya legitimasi. Karena itu saya pikir kekuasaan dalam hal ini Victor Laiskodat perlu juga untuk beri semacam pencerahan politik soal ini ya, pencerahan akademik ya soal ini ke orang-orang yang memang yang sudah digaji, yang sudah dibayar, yang mengisi kekosongan pikiran di lingkaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga lawan politik yang berbeda gagasan, yang mengambil jalan kritik terhadap kebijakan atau program pemerintah itu mesti dilindungi. Kita perlu harus dilaporkan ke aparat. Karena itu sekali lagi kita mengharapkan dengan gelar akademik yang tinggi yaitu doktor, kita mengharapkan ada nuansa intelektual dalam diskursus politik kita hari-hari ini di Nusa Tenggara Timur. Ada duel argumen di sana, lalu kita merindukan ada keterangan yang lebih ilmiah untuk merespons segala macam kritikan, segala macam
kecurigaan dan tuduhan publik yang menyasar ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini ke Pak Victor Laiskodat. Sebagai warga Nusa Tenggara Timur, kita mengharapkan suasana semacam ini hidup dan tumbuh di Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi kita merekomendasikan butuh orang-orang yang memang punya kemampuan lebih, yang akrab dengan dialektika atau diskurs akademik, diskurs ilmiah, yang mengisi staf-staf khusus Pak Gubernur ya, sehingga memang tidak terjebak dalam polemik pasal ya yang berujung pada pelaporan. Terima kasih.